Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kabar baik ya semuanya dan sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa tetap stay safe and stay at home. Dan setelah melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk cuci tangan. Saya di sini akan menganalisis film The King's Speech ini dengan menggunakan teori communication and teori public speaking. Menurut teori Thorndike, yang pertama adalah law of leaders. Di sini Raja Albert bersedia untuk melakukan terapi, dan terapi pun berjalan dengan baik sehingga terapi ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kedua yaitu law of exercise. Dan di sini di mana stimulus dan respon seseorang akan menjadi kuat bila dia melakukannya secara berulang-ulang. Dan di sini Albert melakukannya sehingga ia dapat berbicara dengan baik. Dan yang ketiga adalah law of effect. Di sini karena Albert dan Lionel memiliki hubungan yang sangat baik, dan akhirnya mereka pun membuahkan hasil yang sangat baik pula. Dan Albert pun mampu berbicara di depan umum. Selanjutnya dapat dihubungkan dengan teori B.F. Skinner. Yang pertama yaitu positive punishment. Di sini pada awalnya Albert ini tidak ingin menjadi seorang raja dikarenakan Albert tidak dapat berbicara dan dia gugup di hadapan umum. Dan dengan beriringnya waktu, Albert mempunyai tekad yang tinggi untuk melakukan terapi kepada ahli terapi yaitu Lionel, dan akhirnya Albert pun dapat berbicara di depan umum sebagai seorang raja. Dan yang kedua adalah negative punishment. Ini tuh bisa dilihat pada Albert sedang merokok. Albert ini merokok dan dilarang oleh Lionel karena dapat mengganggu ketika ia sedang melakukan terapi. Dan Albert ini pun melakukan merokok ini ketika ia sedang stres atau sedang pusing, dan akhirnya Albert pun dapat mengatasinya dan tidak merokok lagi. Dan akhirnya dia pun melakukan terapi dengan baik. Berdasarkan teori komunikasi. Albert ini mempunyai beberapa masalah dalam berkomunikasi, seperti sosial, komunikatif, anxiety. Seperti sulit berbicara di depan umum. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Albert sering mendapatkan tekanan dari ayahnya yaitu Raja George V, dan sehingga Albert tidak percaya diri, dan Albert pun mengalami gangguan kecemasan dalam komunikasi, sehingga ketika ia dewasa, gangguan kecemasan itu terbawa dan akhirnya dia tidak bisa berpidato sebagai seorang raja di depan rakyat-rakyatnya. Di sini sang istri mencarikan ahli terapi untuk menyembuhkan suaminya agar bisa melakukan pidato dan berbicara di depan umum sebagai seorang raja.
Dan akhirnya sang istri pun menemukan ahli terapi tersebut, yaitu yang bernama Lionel. Nah, di sini Lionel pun melakukan pendekatan pribadi kepada Albert karena agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebab Albert bisa mempunyai gangguan komunikasi ini. Dengan demikian, Albert pun dapat nyaman melakukan terapi yang dilakukan oleh Lionel. Dan Lionel pun menemukan petunjuk bahwa gangguan berbicara pada Albert ini tidak murni ada dalam masalah otaknya. Dan ini pun bisa dari lingkungan sekitarnya atau bisa juga dari trauma masa kecilnya. Nah, dan pada akhirnya setelah Albert melakukan terapi yang dibantu oleh Lionel, akhirnya Albert pun sembuh dan bisa berpidato di depan umum, di depan rakyat-rakyatnya, yaitu rakyat-rakyat Inggris. Dan dengan demikian, komunikasi yang baik dapat membentuk jiwa yang baik pula. Dan sebaliknya, jika komunikasi yang buruk akan menumbuhkan jiwa yang buruk pula, dan akan terbawa sampai kita dewasa nanti seperti Albert. Dan demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.